Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan juga kawan-kawan magister hukum BS14 Universitas Indonesia Batam. Di tag ketiga pada hari ini saya akan menyampaikan dan juga melakukan pembahasan terkait relasi kebijakan publik oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam penanganan COVID-19. Dalam mata kuliah terkait isu kebijakan publik. Berkaitan dengan rumusan masalah, pertama kita akan melakukan pembahasan terkait sejauh mana kesiapan daerah dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut sebagai suatu kebijakan publik. Undang-undang tersebut yang dimaksud adalah undang-undang yang berkaitan dengan kekarantinaan dan juga undang-undang yang mengatur tentang pandemi COVID-19. Kalau undang-undang tersebut dapat direalisasikan sebagai suatu kebutuhan daerah yang berpihak pada rakyat, lalu sebenarnya apakah tidak ada perbedaan prinsipal dalam kebijakan pengelolaan daerah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam prinsip ataupun perspektif desentralisasi masih merupakan prinsip residual power atau open agreement karena pusat yang masih mengurus sendiri oleh pemerintah menurut asas otonomi dan tegas pembantuan otonomi yang luas, nyata serta pun bertanggung jawab. Penanganan COVID-19 oleh pemerintahan pusat dan daerah. Dalam mata tulis penarisu kasus hukum kebijakan publik pada hari ini kita mencoba untuk fokus terhadap dalam dua sisi pemerintahan daerah dan juga pemerintah pusat. Seperti kita ketahui pasca reformasi, proses pemerintahan yang semula ini sentralisasi hanya dari proses pemerintahan pusat saja diubah ataupun dilakukan sebuah revolusi ke pemerintahan daerah ataupun desentralisasi yang di mana pemerintah daerah juga ikut turut serta dalam membentuk atau membangun daerahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta diberikannya otonomi yang seluruhnya. Konsekuensi logis dan ketentuan tersebut adalah dengan ditetapkan dan dilakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang dimana klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkurren, dan urusan pemerintahan umum. Dari ketiga urusan pemerintahan tersebut, urusan pemerintahan konkurrenlah yang diarahkan ke daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Urusan pemerintahan konkurren sebagaimana menjadi kewenangan daerah, salah satunya terdiri atas urusan pemerintahan wajib, seperti pelayanan dasar pada bidang kesehatan menjadi urusan pemerintahan yang bersifat wajib, kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terintegrasi pada kebutuhan daerah masing-masing. Nah, berlanjut pada penanganan COVID-19 oleh pemerintahan pusat dan daerah. Ini terbagi atas beberapa hal. Pertama, salah satu kabupaten yang terdapat di Sumatera Selatan membentuk tim khusus untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Sejak mengetahui adanya virus corona atau SARS-CoV-19 di Wuhan, Tiongkok, tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim beranggotakan operasi perangkat daerah dan instansi dinas kesehatan. Tim khusus ini pun mulai bergerak pada 30 Januari 2020 dengan memantau para warga negara asing yang masuk Kabupaten Muara Enim serta melaporkan data kesehatan warga sekitar setiap bulannya kepada gubernur. Tidak hanya Kabupaten Muara Enim, Gubernur DKI Jakarta juga Anies Baswedan sejak awal telah memonitor perkembangan kasus COVID-19
pada periode awal 2020 dengan mengadakan rapat tertutup pada 29 Januari 2020 dengan mengundang pihak imigrasi dan Badan Intelijen Negara untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai ancaman kasus COVID-19. Hal ini bertujuan agar DKI Jakarta dapat memantau secara jelas adanya warga negara Indonesia atau generasi yang baru datang dari luar negeri dan dengan segera menyiapkan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi untuk mewaspadai dari ada tidaknya masyarakat yang menduduki wilayah DKI Jakarta sehingga tergolong ke dalam ODP atau orang dengan pemerintahan. Dalam perspektif pandangan kita yang dilakukan oleh dua daerah tersebut, bisa dikatakan bahwasanya pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Muara Enim dan juga DKI Jakarta melaksanakan atau mempersiapkan pencegahan protokol COVID-19 lebih cepat dibanding pemerintahan pusat. Kedua pemerintahan daerah tersebut mulai melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap kasus yang COVID-19 pertama kali di Wuhan. Sedangkan pemerintah pusat hanya menganjurkan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, bahkan ketika sudah terdeteksi adanya 2 orang positif yang terkena COVID-19, pemerintah pusat hanya menganjurkan pengurangan aktivitas di luar rumah tanpa mengeluarkan kebijakan apapun. Bahkan identitas yang perlu diketahui masyarakat pun dirahasiakan. Padahal, menurut pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, terutama bahwa badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Dengan ini seharusnya secara praktis pemerintah segera merespon kasus positif, salah satunya dengan memberikan transparansi informasi mengenai hal tersebut, karena sangat mungkin hal ini dapat mengancam kesehatan masyarakat secara luas. Artinya adalah secara penanganan kita dapat melihat bahwasannya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah melakukan tindakan yang berbeda secara proses penanganan. Nah, pemerintahan pusat dipandang cenderung lebih lambat dibanding pemerintahan daerah. Nah, sepertinya hal itu berkaitan dengan pola instruksi yang diterapkan oleh pemerintahan pusat yang masih dalam penanganan secara berjenjang, mengingat proses pembuatan keputusan harus dilakukan koordinasi lebih lanjut dan cenderung dibutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, ini berkaitan dengan relasi kebijakan publik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19. Era desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bidang kesehatan. Sehubungan dengan kondisi yang terjadi saat ini, penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia tentu membutuhkan respon cepat dari pemerintah khususnya pemerintah daerah. Nah, beberapa kepala daerah telah melakukan inisiatif lebih dahulu untuk mengantisipasi terjadinya persebaran virus yang semakin meluas, misalnya dengan penerapan kebijakan karantina wilayah, lockdown, dan pembatasan sosial besar berskala besar atau PSBB. Kebijakan ini membatasi pergerakan masyarakat dengan meliburkan sekolah atau tempat pendidikan lainnya, serta minta karyawan bekerja dari rumah atau work from home. Lalu membatasi kegiatan keagamaan hingga membatasi penggunaan transportasi publik. Kalau tak masalah, pelaksanaan itu terjadi waktu di bulan Ramadan, sehingga kita dituntut untuk melakukan work from home dari rumah. Namun dalam pengembangannya kebijakan pemerintah daerah tersebut dinilai tidak sejalan dengan pemerintah pusat, artinya terjadi sebuah tabrakan ataupun gesekan kepentingan antara pemerintahan daerah antara pemerintahan pusat terhadap penanganan COVID-19 pada periode awal tahun 2020 kemarin. Inisiatif yang dilakukan kepala daerah justru diambil oleh pemerintah pusat karena dianggap telah melangkahi kewenangan pusat. Namun, di sini saya melihat bahwasanya menurut pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014 yang mana diterapkan secara baik oleh pemerintahan daerah pribadi, daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dasar.
khususnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, urusan yang menjadi kewenangan daerah sangat jelas diatur dalam undang-undang tersebut. Di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam 6 urusan politik. Ingat, undang pemerintah daerah itu memisahkan beberapa kewenangan yang memang absolut milik pusat dan juga yang bisa diterapkan oleh pemerintah daerah tersendiri. Artinya terdapat pembagian wilayah, pembagian kekuasaan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam 6 urusan, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, dan juga agama. Dan selain ke-6 urusan tersebut, itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Nah, berdasarkan 6 poin yang mau menjadi kewenangan pusat, kita tidak melihat di sini terkait pengawasan kesehatan. Ini bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Artinya, pelaksanaan penerapan untuk penanganan protokol COVID-19 ataupun hal-hal strategi yang menjadi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menurut saya sudah tepat, karena hal itu memang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan kesehatan dalam pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan urusan pemerintah wajib yang masuk dalam urusan pemerintahan kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Itu sebabnya dalam kasus COVID-19 pemerintah daerah menganggap bahwa jika sebuah kasus COVID-19 terjadi di daerahnya, maka pemerintah daerah merasa berkewajiban untuk memutuskan penanganan yang tepat. Sebut saja tindakan Gubernur Jawa Barat. Ini kita mencoba foreign case. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, menetapkan Provinsi Jawa Barat siaga 1 COVID-19. Itu pula sebabnya Bupati Natuna. Nah, jadi ada 2 daerah dalam proses penerapan protokol COVID. Tentunya dari Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat dan juga Bupati Natuna, Ibu Ngesti, yang pernah sempat menolak daerah ini dijadikan tempat karantina bagi 238 orang. Hal ini juga terjadi penolakan dengan alasan bahwasanya mereka tidak ingin kota tersebut dijadikan sebagai tempat karantina karena mungkin atas dasar sosialisasi media yang terlalu masif sehingga masyarakat beranggapan virus ini sangat berbahaya dan dapat merugikan berbagai pihak dalam wilayah tersebut. Nah, Bupati Natuna juga beralasan pada saat itu menganggap bahwa menjadi tugasnya untuk memastikan warganya merasa aman dari COVID-19. Nah, dalam konteks urusan kesehatan dalam kategori normal, tindakan tersebut tidak menyalahi aturan. Namun demikian dalam kaitannya dengan wabah COVID-19 yang telah menjadi ancaman bagi sedunia, urusan ini tidak tepat menjadi urusan pemerintahan daerah semata. Hanya mengingat COVID-19 sudah dinyatakan WHO sebagai pandemi. Nah, pelaksanaan terkait penanganan COVID-19 ini berbeda dari sebelumnya karena dalam undang-undang karantina kesehatan ada beberapa kategori, diantaranya pelaksanaan penanganan wabah kesehatan dalam wabah dan juga pandemi. Nah, karena ini sudah dikategorikan sebagai pandemi, meningkat setelah sebelumnya dinyatakan sebagai darurat global atau darurat kesehatan publik dan menjadi perhatian internasional. Jadi terdapat perubahan yang sebelumnya ditetapkan hanya sebagai darurat kesehatan, namun berubah menjadi pandemi. Artinya ini tidak hanya terjadi lokal atau hanya di beberapa daerah, namun terjadi di berbagai daerah ataupun seluruh dunia. Ini sudah masuk dalam kategori sebagai pandemi. Dalam kondisi ini, undang-undang yang tepat diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 6 tentang kekarantinaan kesehatan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab melindungi masyarakatnya dari penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa pemerintah pusat yang berwenang menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah pusat juga diharapkan bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan karantina kesehatan dan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Di pos-pos yang memang bisa dikatakan menjadi tempat masuknya lalu lintas masyarakat
di berbagai negara, contoh seperti di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas. Hal yang menarik yaitu kita fokus terhadap praktik desentralisasi dalam hal seperti ini. Praktik desentralisasi kesehatan selama ini telah menjadi kondisi negatif yang dibuktikan dengan standar tenaga kesehatan tidak terpenuhi dan perhatian yang semakin jarang diberikan kepada petugas kesehatan. Ya, mungkin hal ini bisa dianggap sebagai sebuah presiden buruk dari pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah, karena mengingat kualitas yang ada di daerah ini tidak semaksimal yang ada di pusat. Nah, namun hal ini juga tidak bisa dijadikan rujukan pasti karena terkait kesehatan ini merupakan secara struktural yang dimana bergerak dari pusat ke daerah dan sebaliknya daerah pun ke pusat. Dan tanda itu. Nah, dengan melihat status COVID-19 menurut WHO dan ancaman yang diakibatkannya bagi masyarakat, bagi kesehatan masyarakat, sudah seharusnya COVID-19 ditetapkan oleh pemerintahan pusat sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Artinya adalah pemerintahan pusat wajib menetapkan secara langsung dan wajib memberikan pandangan atau antisipasi keputusan terkait kedaruratan kesehatan masyarakat ini. Tentunya sesuai dengan peran masing-masing, pemerintah pusat menyebarkan pemerintahan daerah sesuai dengan kapasitasnya dengan mempertimbangkan bagaimana urusan kesehatan selama ini dilaksanakan dalam konteks desentralisasi Indonesia. Mengingat masih terjadinya persoalan ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai di daerah, peran pemerintah pusat menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pembentukan satuan tugas atau saat ini kita sering sebut sebagai Satgas COVID-19 sudah harus dilaksanakan dengan memberikan peran koordinator kepada lembaga yang mampu mengkoordinasi lembaga. Seperti kita ketahui, pada saat ini kita sudah mengenal yang namanya gugus tugas atau tim gugus COVID-19 yang dimana itu berisikan berbagai institusi resmi, sebut saja seperti kepolisian, TNI Polri, Kementerian Kesehatan, kepala daerah dan lain-lainnya yang terintegrasi dalam suatu cakupan organisasi ataupun satgas di daerah masing-masing. Kenapa demikian? Hal ini juga berangkat dari instruksi Presiden namanya berapa, ini mengamanahkan kepada pemerintahan daerah untuk melakukan penanganan langsung terhadap protokol COVID-19. Nah, menurut saya hal ini merupakan suatu hal tindakan pasti yang bagus, karena hal ini juga dapat melakukan pengurangan risiko terhadap proses penyebaran COVID-19. Mengingat pada tahun 2020 pada saat itu juga bersinggungan dengan proses pemilihan kepala daerah, memang secara prosesnya itu sangat bersinggung pada penggunaan massa yang banyak, masyarakat yang banyak. Kesimpulan dari diskusi saya ataupun diskusi kita yang dilakukan pada hari ini adalah bahwasanya wabah COVID-19 telah membuka diskursus mengenai hubungan pemerintahan pusat dan daerah dalam kasus mendunia. Ya, kita harus ingat bahwa wabah COVID-19 ini sudah masuk dalam kategori sebagai pandemi, artinya mendunia. Nah, terutama di bidang kesehatan. Urusan kesehatan yang selama ini dijalankan dalam konteks prinsip desentralisasi sebagai urusan pemerintahan daerah telah menghasilkan kegambangan pemerintah dalam respon wabah COVID-19. Dengan melihat bahwa WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai darurat global atau darurat kesehatan publik nasional internasional yang menjadi perhatian kita, dan sudah ada WNI Indonesia yang terinfeksi. Bahkan saat saya memposting video ini di Kalimantan sendiri itu mencapai puluhan mereka yang terkena COVID-19, dan alhamdulillah banyak juga dari mereka yang sudah sembuh ataupun sudah tidak terinfeksi lagi. Nah, menurut saya terkait hal itu memang perlu ada sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masyarakat harus ikut turut serta, dan kemudian masyarakat juga tidak lalai ataupun menyampaikan arahan atau instruksi yang disampaikan oleh pemerintah. Masyarakat diharapkan mendapatkan edukasi mengenai cara pencegahan penyebaran COVID-19 oleh pemerintahan
pusat maupun pemerintah daerah dan mampu menjaga kesehatan diri sendiri untuk mencegah sebuah penularan. Selain itu, negara melakukan langkah pencegahan melalui pembatasan lalu lintas orang, terutama di perbatasan. Koordinator Satgas harus ditunjuk dan sebaliknya diberikan kepada lembaga yang berwenang mengkoordinasikan seluruh lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah dalam menghadapi COVID-19. Kemudian pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kondisi pelayanan kesehatan, mengingat masing-masing daerah memiliki penanganan yang berbeda, faktor geografis berbeda, dan dinamika di teknologi yang berbeda. Nah, maka dari itu memang perlu penanganan spesial mempertimbangkan dinamika masing-masing daerah tersebut. Nah, ke depan juga ditopang dengan pemerintahan di bidang legislatif juga perlu melakukan evaluasi terkait desentralisasi tersebut. Contohnya saja dalam bidang penganggaran. Seperti kita ketahui dalam masa pandemi ini tidak hanya dalam hal kondisi kejiwaan saja, juga dari sisi materi ataupun penopang ekonomi juga terhambat. Ada baiknya pemerintah di bidang legislatif atau dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Dewan Perwakilan Daerah melakukan duduk bersama eksekutif untuk membahas dalam hal ini terkait penganggaran, hal-hal yang berkaitan dengan terobosan-terobosan yang dapat meringankan nasib masyarakat, mengingat dalam pandemi COVID ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena suatu hal yang memang harus ditunda oleh perusahaan. Ya, seperti itu. Mungkin hanya ini dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.